Halo semuanya, kembali lagi di pelayaran sains. Di eksperimen kali ini aku akan membuat hujan pelangi yang menggunakan minyak, air, dan warna makanan saja loh. Sebelum kita eksperimen, aku akan menjelaskan sedikit bagaimana terbentuknya hujan pelangi. Yang pertama ada kepekatan, yaitu minyak lebih ringan dari air, jadi nempel di atas dan tidak tercampur langsung. Warna makanan larut di air tapi nggak di minyak, jadi tetesannya turun ke air. Dan yang kedua ada refleksi dan rekreasi cahaya. Cahaya putih terbuat dari banyak warna. Ketika cahaya menyentuh antar muka, minyak air dan permukaan air yang berwarna, ia dipantukan dan dibelokkan dengan sudut yang berbeda untuk setiap warna. Itu yang membuat pelangi jadi muncul. Sebelum mulai, aku akan menjelaskan tujuan dari eksperimen ini. Sebelum mulai, langkah-langkahnya, ini aku mau ngebahas tujuannya nih. Yang pertama, dari eksperimen ini tuh tujuannya untuk memahami prinsip sains dasar ada di sekitar kita, yaitu kepadatan zat, kepadatan, refleksi, dan refraksi cahaya. Dan yang kedua, untuk menguji bagaimana perubahan waktu mempengaruhi bentuk dan juga kejelasan pelangi buatan yang kita buat. Yang ketiga, untuk mengembangkan kebiasaan mengamati, mencatat, dan menganalisis data, keterampilan penting dalam sains dan kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk membuktikan bahwa sains tidak terlalu rumit atau butuh alat mahal. Yang dibutuhkan cuma rasa ingin tahu dan bagaimana dan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, sebenarnya juga kita membutuhkan bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama ada gelas transparan yang ukurannya sedang. Fungsinya adalah sebagai wadah dan memudahkan cahaya untuk masuk serta kita bisa lihat dan keluar. Pilih gelas yang berimbang ya, karena adanya mengganggu pengamatan. Yang kedua kita membutuhkan air. Kita pakai air karena lebih mudah untuk pewarna makanan larut dibanding air dingin. Yang kita butuhkan adalah air hangat. Selain itu, suhu air juga sedikit mempengaruhi bagaimana minyak berada di permukaannya, meskipun tidak terlalu signifikan. Udah beres tadi. Mau ulang? No, lanjutin aja. Dan ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini juga memiliki kepadatan yang lebih rendah dari air. Jadi ia akan tetap berada di atas permukaan air tanpa bercampur langsung. Lapisan minyak ini penting untuk memantulkan dan membelokkan cahaya dan minyak. Dan juga ada pewarna makanan. Yang aku pakai ada pewarna makanan warna merah dan warna kuning. Makanan ini larut di air tapi tidak larut di minyak. Ini yang membuat tetesan warna bisa turun ke air dan membentuk pola berwarna yang akan menghasilkan pelangi. Dan juga ada sendoknya untuk mengaduk. Hanya untuk mengocok warna jika perlu, tapi nanti kita akan gunakan dengan hati-hati agar tidak menggoyangkan lapisan minyaknya. Dan yang kedua, dan juga yang selanjutnya adalah lampu terang atau sinar matahari. Sumber cahaya yang sangat penting. Tanpa cahaya, karena kita tidak akan bisa melihat pelangi karena pelangi terbentuk dari perubahan jalur cahaya. Oke, masukkan minyak. Masukkan minyak. Gak usah, kan bisa didubbing ya. Minyak masukkan ke warna. Terus ada kuning juga ya guys. Nah, habis itu kita kocak-kocrek. Gini ya guys. Nih kayak kocak-kocrek gitu, kalian bisa tengok ya. Kok bisa lihat. Oke, masukin gelas. Oke, masukkan air ke dalam gelas. Nah, terus kita masukin minyak. Ih, Kecampur. enggak apa-apa ya guys. Enggak apa-apa guys. Lanjutin aja. Aturan mah tadi tuangin minyak dulu baru ininya. Warnanya? Iya. Enggak boy, di videonya enggak gitu. Ikut dia mendep sih. Mendep cowok. Bisa tuh. Yeay. Guys, berhasil guys. Iya. Oh iya ya, harusnya ini nih. Tuh guys, hujan ya pelangi walaupun airnya gak bening ya.
Terus ini juga kuning akan kelihatan gak sih? Coba bentar. Kalau airnya gak merah kelihatan banget tau. Cuman ini tuh. Coba di zoom ya. Pakai flash kelihatan nggak? Coba. Gak kelihatan dong. Oh iya. Deketin. Kelihatan. Kelihatan. Temen air apa? Jangan dong. Coba aja tapi. Kelihatan nggak tapi? Jangan pakai flash deh. Kelihatan. Malah jadi mantul. Ih, kelihatan. Iya, ditambahin segala cara. Nice. Ih, bagus tuh. Bagus guys. Oh my god. Kelihatan Queen. Kelihatan. Oh my god. Kayaknya tambahin lagi deh pewarnanya. Coba lagi. Kelihatan. Main air nih sama gua nih. Isiin aja lah minyaknya lah. Juga aku akan membahas prinsip sains yang ada di balik eksperimen ini. Yang pertama ada kepadatan zat. Kepadatan adalah berat zat bersama volume. Minyak lebih ringan dari air, jadi ia berada di atas. Warna makanan lebih berat dari minyak, tapi melarut air. Jadi ia turun ke air tanpa perbedaan kepadatan. Lapisan minyak dan air tidak akan terbentuk dan pewarna tidak akan bisa membentuk pelap warna. Yang kedua ada pelarutan. Pelarutan adalah pewarna makanan adalah zat yang hidrofolik atau suka air dan hidrofobik tidak suka minyak. Jadi ia larut air tapi tidak di minyak. Ini yang membuat tetesan warna bisa tetap utuh saat berada di minyak dan larut saat menyentuh air. Dan yang ketiga ada refleksi dan refraksi cahaya. Ini adalah inti dari terbentuknya pelangi. Cahaya putih yang kita lihat sebenarnya terbuat dari semua warna spektrum atau merah sampai kuning. Masing-masing dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya menyentuh antar muka minyak air, itu ada refleksi cahaya sebagian dipantulkan kembali ke arah sumber cahaya. Dan yang kedua ada refraksi cahaya sebagian lainnya masuk ke dalam air dan dibelokkan atau dibiaskan dengan sudut yang berbeda untuk setiap warna. Warna dengan panjang gelombang pendek itu dibelokkan lebih banyak daripada warna dengan panjang gelombang panjang merah. Manfaat dari eksperimen ini apa sih? Manfaatnya itu meningkatkan rasa ingin tahu yang membuat kita lebih penasaran dengan fenomena sains di sekitar kita seperti pelangi di langit. Membangun kepercayaan diri ketika kita bisa membuat eksperimen sendiri dan mendapatkan hasil yang bagus, kita jadi lebih percaya diri dalam mencoba hal baru. Dan juga sebagai sarana hiburan yang sehat. Ini bisa menjadi gantikan pemain HP atau televisi seperti tentang eksperimen ini lebih menyenangkan dan bermanfaat, dan juga bisa jadi ajaran untuk saudara kecil atau teman-teman. Kita bisa bagikan pengetahuan ini ke orang lain dan membuat mereka juga suka sains. Yuk kita langsung aja lanjutin ke eksperimennya. Let's go. Itu aja eksperimen kali ini dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di eksperimen selanjutnya. Sampai jumpa lagi di